Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini perkenankan saya membincang mengenai Lailatul Qadar, yaitu sebuah malam yang sangat-sangat diistimewakan dan khusus diberikan kepada umat Islam. Kebetulan kita pada malam hari ini ada di penghujung terakhir bulan Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Para pemirsa yang saya banggakan, ada dua riwayat yang menjadi sebab turunnya Al-Qadar, yaitu sebuah surat yang sangat-sangat berhubungan dengan tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Sampai beberapa ahli tafsir menamai surat Al-Qadar dengan suratul Lailatul Qadar. Kita bisa jumpai dalam tafsir Al-Jassos yang berjudul Ahkamul Quran dan tafsirnya Ibnu Atiyah. Keduanya menamai surat Al-Qadar dengan suratul Lailatul Qadar. Baik, riwayat pertama yang menjadi sebab turunnya surat Al-Qadar disebutkan oleh Imam Malik bin Anas dalam kitab Muwatta. Imam Malik mengatakan ia mendengar dari seseorang yang ia percaya sebagai ahli ilmu, annahu sami'a man yathiqu bihi min ahli ilmi yaqul, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriya a'maron nasi qablahu, bahwa Rasul itu diperlihatkan umur-umur manusia sebelum Rasul ada, sebelum umat-umat Rasul ada. Kemudian au masyaallah min dzalik, faka'annahu taqassara a'mar ummatihi. Seolah-olah Rasul melihat umur umatnya beliau sangat-sangat pendek dibanding dengan umat-umat terdahulu. Alla yablughu minal amal ma balagha ghairuhum fi tuli umrihi. Dan Rasul melihat ketika umur umatnya pendek itu dikhawatirkan amal ibadah mereka tidak akan bisa menyamai amal ibadah umat-umat terdahulu. Fa'anzalallahu surat Al-Qadar, kemudian Allah menurunkan surat Al-Qadar. Riwayat yang kedua disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Kubro. Dalam riwayat tersebut dikatakan Rasul bercerita mengenai seorang laki-laki dari Bani Israel. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rajulan min Bani Israel la bisa silah fisabilillahi alfasyahrin, yang berjihad di jalan Allah membawa pedang selama 1000 bulan. Fa'ajabal muslimuna min dzalik, dan orang-orang Islam sangat terheran-heran dengan hal itu. Fa'anzalallahu surat Al-Qadar, kemudian Allah menurunkan surat Al-Qadar. Ini sebab nuzul dari surat Al-Qadar. Kemudian sebenarnya apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Ada beberapa penafsiran mengenai Al-Qadar. Tapi saya ingin menyebutkan satu penafsiran yang barangkali kurang populer, yaitu Al-Qadar bimakna dhiq, qadar dengan makna dhiq atau sempit. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah." Siapa yang disempitkan, man qudira ay man duyyiqa, yang disempitkan rizkinya oleh Allah, maka hendaklah ia berinfak dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah padanya. Ini qadar dengan makna dhiq, sempit. Pertanyaannya adalah kenapa qadar itu mempunyai makna sempit? Lailatul Qadar dimaknai dengan makna malam yang sempit. Para ulama tafsir menyebutkan ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena di malam Lailatul Qadar itu malam diturunkannya malaikat. Adalah malam yang mana di malam tersebut malaikat dari segala penjuru itu turun ke bumi, sehingga bumi merasakan sempit dengan kehadiran malaikat. Disebutkan dalam hadisul Isra yang masyhur bahwa malaikat mempunyai Ka'bah Ka'bah yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Ka'bah yang disebut dengan Baitul Ma'mur, dan di Ka'bah tersebut ada 70.000 malaikat yang tawaf setiap waktu. Ketika selesai tawaf, maka malaikat yang sudah selesai meninggalkan Baitul Ma'mur dan diganti dengan malaikat yang lain. Dan yang sudah meninggalkan tidak akan pernah kembali ke Baitul Ma'mur. Hal itu silih berganti sampai pada batas waktu yang tidak diketahui terkecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat yang sangat-sangat banyak ini semuanya turun ke bumi, sehingga bumi merasakan sempit dengan kehadiran malaikat. Bahkan Habib Ali Al-Jufri mengatakan di malam Lailatul Qadar malaikat Jibril turun ke bumi ke atas Ka'bah dan menancapkan benderanya di atas Ka'bah. Kemudian ia berkeliling dan menyalami orang-orang yang berdoa khusus meminta ampunan kepada Allah di malam tersebut. Sampai dalam satu riwayat dikatakan ketika siangnya Lailatul Qadar itu matahari tidak panas, laisa laha syu'a ka'annaha qamarun fi lailatil badri, seolah-olah di siangnya Lailatul Qadar itu seperti bulan purnama. Kenapa demikian? Menurut Habib Ali Al-Jufri, karena banyaknya malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar itu
menjadikan di pagi harinya mereka naik ke atas langit dan itu sampai menjelang waktu zuhur. Sehingga matahari yang begitu panas tertutup dengan banyaknya malaikat yang naik ke langit. Ini penafsiran pertama kenapa Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Dhiq atau malam yang sempit. Penafsiran yang kedua, dikatakan sempit karena ilmu kita sangat-sangat terbatas untuk mengetahui kapan waktu yang pasti mengenai datangnya Lailatul Qadar. Sampai Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir mengatakan ada 40 pendapat pasti kapan waktu pastinya malam Lailatul Qadar. Ada 40 pendapat. Dan 40 pendapat tersebut kalau saya jadikan kerangka besar itu ada 2 pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan Lailatul Qadar itu tidak terbatas di bulan Ramadan saja, tapi mungkin di bulan-bulan yang lain. Hal itu diutarakan oleh Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Ia mengatakan Lailatul Qadar itu berjalan. Boleh jadi sekarang di bulan Ramadan, tapi di tahun depan boleh jadi tidak di bulan Ramadan. Pendapat yang kedua mengatakan ada di bulan Ramadan khusus, tidak mungkin ada di bulan yang lain. Dan ini kita pecah pada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan di awal bulan, ada yang mengatakan di pertengahan bulan, ada yang mengatakan di akhir bulan Ramadan. Dan masing-masing mempunyai cabang-cabangnya. Yang di akhir bulan Ramadan di 10 hari terakhir itu khusus di malam-malam ganjil saja. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yaitu malam Lailatul Qadar ada di 10 terakhir bulan Ramadan dan khusus di malam-malam yang ganjil saja. Dan menurut Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Katani, banyaknya riwayat ini menunjukkan bahwa sebenarnya Lailatul Qadar memang ada tapi disembunyikan. Sebagaimana ketika ada orang mengatakan kepada Anda mencari Zaid, ada orang mengatakan Zaid di rumah si A atau di rumah fulan. Ada orang lain lagi mengatakan Zaid di rumah si fulan yang lain. Ada orang lain lagi mengatakan Zaid di rumah fulan yang lain lagi. Artinya bahwa sebetulnya Zaid ada dan memungkinkan di rumah-rumah yang sudah ditunjukkan. Dan untuk mencari Zaid, Anda mau tidak mau harus memasuki rumah tersebut satu persatu. Ya. Memang ada yang tanpa memasuki rumah satu persatu orang mendapatkan Lailatul Qadar, tapi ini termasuk hamba yang diistimewakan oleh Allah dan yang memang dikehendaki untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib mengatakan, kenapa malam Lailatul Qadar disembunyikan? Kenapa malam Lailatul Qadar disembunyikan? Ada 2 alasan tanpa menafikan alasan-alasan yang lain. Ya. Alasan yang pertama karena sebagai rahmat. Sebagai rahmat Allah yang diturunkan kepada umat Islam. Rahmat karena ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, karena ketika kita tahu malam Lailatul Qadar khusus di malam tertentu dan kita tidak beribadah di malam tersebut, malah kita bermaksiat, maka menurut Imam Razi dosanya juga setara dengan 1000 bulan. Dosa yang dilakukan di malam Lailatul Qadar ketika kita tahu itu sama dengan 1000 bulan. Maka daripada tahu mending tidak tahu sama sekali. Ya, karena siapa yang menjamin kita akan beribadah di malam Lailatul Qadar? Oleh karena itu, Imam Razi menyebutkan satu riwayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari masuk ke masjid dan mendapati ada orang yang tertidur. Kemudian beliau memerintahkan Sayyidina Ali, "Nabbihu ya Ali liyatawaddo." Bangunkan dia ya Ali supaya dia berwudu. Kemudian Ali membangunkan, dan setelah dibangunkan orang tersebut bangun, Ali bertanya kepada Nabi, kenapa tidak Nabi saja yang membangunkan? Bukankah ketika Nabi membangunkan, beliau mendapatkan pahala orang yang pertama kali berbuat kebaikan? Nabi mengatakan, sebab ketika saya membangunkan dan dia menolak, dia kafir. Tapi ketika kamu membangunkan dan dia menolak, tidak kafir. Dari sini kita tahu bahwa Nabi yang tidak mau membangunkan orang yang tertidur karena rahmatnya beliau, karena kasihannya beliau terhadap orang itu supaya tidak jatuh kepada lubang kafir. Sehingga beliau memerintahkan Sayyidina Ali. Sebagaimana Allah yang menyamarkan malam Lailatul Qadar itu merupakan rahmat bagi Allah untuk umat Islam, yang mana umat Islam tidak tahu apakah akan beribadah atau tidak di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, kenapa disamarkan? Supaya memang kita dalam beribadah tidak tebang pilih. Kita beribadah di bulan Ramadan keseluruhan, supaya kita menghidupkan malam bulan Ramadan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Sya'li Jum'ah mengatakan, innallaha akhfa thamaniyatan fi thamaniyatin. Allah itu menyembunyikan 8 hal pada 8 hal. Salah satunya Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan.
Tujuannya apa? Supaya kita dalam beribadah tidak tebang pilih di 10 terakhir bulan Ramadan. Bahkan beliau mengatakan, bahkan ketika beribadah 1 bulan full itu amat sangat baik dibanding dengan hanya di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan ketika kita beribadah 30 hari full di bulan Ramadan, hal ini yang akan dijadikan media Allah membanggakan manusia di depan malaikat. Allah seolah-olah menurut Ar-Razi, seolah-olah Allah mengatakan, lihatlah manusia yang kalian dulu ragu saya jadikan khalifah di muka bumi karena akan berpotensi membuat kerusakan. Sekarang di malam bulan Ramadan 30 full mereka mencari Lailatul Qadar, 30 hari full mereka mencari Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu baru diduga madznunah di malam tertentu. Apalagi kalau maklum, apalagi kalau memang diketahui secara pasti. Jadi memang media untuk membanggakan manusia di depan malaikat salah satunya dengan ibadahnya manusia di bulan Ramadan selama 30 hari full tanpa henti. Oleh karena itu, ketika kita tidak mengetahui secara pasti di bulan Ramadan, bukan malah kita kemudian mengkhususkan di malam-malam tertentu tanpa tanpa menghidupkan malam bulan Ramadan yang lain. Sehingga ada 2 rahasia kenapa malam Lailatul Qadar disembunyikan. Yang pertama sebagai rahmat Allah terhadap manusia, yang kedua supaya manusia menghidupkan malam 30 hari full. Dan yang terpenting menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ketika seseorang mendapati tanda-tanda Lailatul Qadar, alangkah baiknya supaya dia tidak memberitahukan ke orang lain, karena boleh jadi ketika dia memberitahukan akan membuat hal-hal yang tidak diinginkan, iri dengki orang lain terhadap kita. Hal itu sebagaimana Nabi Yusuf ketika menceritakan mimpi kepada ayahnya mengatakan, la taksus ru'yak, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Siapa tahu ketika kau ceritakan mimpi yang bagus itu nanti akan mendapatkan tipu daya yang muncul dari saudaramu kepada kamu. Oleh karena itu kita dengan adanya momen Lailatul Qadar yang makhfiyah, yang tidak diketahui kapan waktu pastinya, seyogianya kita menghidupkan 30 hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.